Shalom. Puji nama Tuhan. Tuhan berikan kita kesempatan untuk boleh beribadah bersama. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita boleh berkumpul, kita boleh merasakan kasih Tuhan. Kita boleh merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Bapak. 1 minggu ini kami telah menjalani kehidupan kami. Kami tahu semua tidak lepas dari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami meninggikan nama-Mu Bapak. Kami mengucap syukur Bapak. Kami mau bersahati dengan saudara-saudara seiman kami di tempat ini. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat suara kita. Sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Urapi, tahbiskan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mari bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita muliakan nama Tuhan. Jalannya penuh damai sejahtera.
penuh damai sejahtera senantiasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mas semangat muji Tuhan, amin. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia Yesus menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia yang menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat pengampunan-Mu buat setiap kami. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada
kasih-Mu dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Mari kita bangkit berdiri. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina yang hancur. Berterima kasih kepadamu pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu tak kau pandang hina yang
kemenangan darimu.
Tuhan, Engkau telah mengaruniakan kuasa yang besar atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dalam ibadah live streaming di sore malam hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur kalau untuk kesempatan waktu yang Tuhan beri untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu sebentar. Tuhan, ini waktunya untuk kami duduk diam untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu, berbicara kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang kami baca dan supaya kami mengerti apa yang Engkau ingin pesankan buat kami setiap daripada kami di tahun yang baru ini Tuhan, tahun 2023. Kami mengucap syukur, Roh Kudus bimbing setiap kami, ajar setiap kami, dan juga urapi, sucikan mulut bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini Tuhan, supaya apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini hanya pesan-Mu dari hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang baik, waktu yang baik yang Kau beri. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, satu sukacita kalau kita boleh bersama-sama kembali beribadah dalam ibadah yang kedua, GBN Sample. Di sore malam hari ini saya berdoa dan tetap percaya di tahun yang baru, dimanapun kita berada hari ini, berkat Tuhan, sukacita, perlindungan, penyertaan Tuhan ada buat setiap daripada kita. Haleluya, mengucap syukur Bapak Saudara ya, kalau kita sudah boleh melewati tahun 2022. Tidak terasa Bapak Saudara. Ya, kita boleh lihat bahwa mungkin tahun 2022 adalah satu tahun yang mungkin cukup sulit. Buat sebagian daripada kita, mungkin banyak daripada kita juga. Dan kalau saya melihat kalau kita masih ada sampai hari ini, masih ada di tempat ini dan kita bisa bersama-sama beribadah, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan saja. Tidak ada satupun kekuatan kita Bapak Saudara untuk bisa ada tempat ini kalau bukan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Saudara, di tahun yang baru ya, banyak sekali orang-orang ya di akhir tahun 2022 masuk tahun yang baru, orang-orang membuat resolusi tahun baru. Ya, mereka ingin ada sesuatu yang dirubah ya, supaya mereka menjadi lebih baik lagi dari tahun yang lalu, Bapak Saudara ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Saudara, mari kita belajar sama-sama hari ini dari perjalanan seorang tokoh iman yang luar biasa, ya, yaitu seorang yang dipanggil Tuhan yang akhirnya menjadi cikal bakal pemanggilan suatu bangsa, yaitu bangsa Israel, ya, yang nantinya menjadi kesayangan Tuhan yang luar biasa dan menyembah Allah yang hidup untuk menunjukkan kepada bangsa-bangsa yang tidak percaya Tuhan bahwa ada Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi, yang tidak tertandingi oleh ilah-ilah manapun, dan kerajaannya kekal untuk selama-lamanya. Haleluya Bapak Saudara. Nah, ini kisah akan kita baca adalah kisah dari seorang bernama Abram Bapak Saudara ya. Jadi judul khotbah pada hari ini saya akan beri judul Tuhan mengubah hidupku. Ya, Tuhan mengubah hidupku. Terambil dari Kejadian pasal 12 Bapak Saudara ya. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di Kejadian pasal 12 ayat yang pertama. Satu ayat saja Bapak Saudara, tapi saya percaya bahwa dari satu ayat ini saja akan memberikan kita banyak sekali revelation yang baru, revelation baru Bapak Saudara ya, untuk melangkah di tahun 2023 ini ya. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Yang sudah dapat mari bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan ya. Kejadian pasal 12 ayat 1. Satu ayat saja. Mari yang sama-sama sudah siap kita baca bersama-sama. 2, 3. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, satu ayat ini, satu ayat yang luar biasa. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam, saya akan memberikan latar belakang dari tokoh ini Bapak Saudara yang kita akan bahas. Ya, jadi ada seorang bernama Terah. Ya, Terah ini
punya 3 anak bernama Abram, Nahor, dan Haran. Ya, Abraham lahir di Ur Kasdim, yaitu di Mesopotamia. Terah pada waktu itu berumur 130 tahun ketika memperanakkan Abram, ya. Kira-kira tahun 2117 sebelum Masehi atau before Christ, Abram lahir, Bapak Saudara, ya. Jadi kalau kenal Lot, Lot itu adalah anak Haran, saudara dari Abram. Jadi sehingga Lot itu adalah keponakan Abram, ya. Nah, dari pasal 12 ini kalau kita melihat sedikit di pasal 11, ya, di situ diceritakan ada peristiwa Menara Babel, ya. Kemudian di akhir dari pasal 11 itu di ayat, khususnya di ayat 31 32, ya, ada perkataan seperti ini Bapak Saudara, ya. Kita lihat sama-sama di pasal 11, Kejadian pasal 11 ayat 31 sampai 32. Dikatakan bahwa lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, hal pertama yang ingin saya jelaskan di sini adalah bahwa kalau kita lihat di pasal 12, di situ kita lihat bahwa Tuhan berfirman kepada Abram untuk pergi dari negerimu, sanak saudaramu, ke rumah bapamu, ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Kalau kita lihat, kalau ada satu pertanyaan ya, kalau ikutin kronologis dari pasal 11 masuk ke pasal 12, oh ternyata Tuhan berbicara kepada Abram pada saat di Haran. Padahal Bapak Saudara, ya, jadi kalau dibilang banyak sekali ayat Alkitab, nanti kita akan bahas bahwa Abram kan dipanggil suruh keluar dari tanah kelahirannya, yaitu Ur Kasdim. Loh, jadi yang benar yang mana? Ya kan? Apakah Ur Kasdim ataukah Haran? Nah, ini menjadi satu pertanyaan ya, karena orang-orang berdebat bahwa oh kelihatan ketidakharmonisan nih dari ayat-ayat Alkitab. Apakah Alkitab ini benar atau enggak ya? Jadi untuk menjelaskan ini semua Bapak Saudara, mari kita perhatikan sama-sama. Kita belajar bersama-sama hari ini supaya kita tidak salah, ya. Untuk hal yang pertama, ya saya akan menjelaskan bahwa kalau kita melakukan penyelidikan eksegesis yang dalam dari perintah Tuhan yang ada di Kejadian 12 pasal 12 ayat 1 ini, ya, kita melihat kalau kita melihat di bahasa aslinya, ya, dibilang bahwa pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Kata negerimu ya dalam Septuaginta, yaitu adalah terjemahan Alkitab Ibrani dalam bahasa Yunani Koine, itu kata negerimu yang dipakai adalah Eretz. Ya, Eretz. Lalu sanak saudara itu adalah Moledeth, ya, Eretz Moledeth. Ya, jadi kata Eretz Moledeth ini juga muncul di Kejadian pasal 11 ayat ke-28. Kalau kita balik sedikit, di sini dikatakan ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Kata negeri kelahirannya di sini yang dipakai adalah sama, yaitu Eretz Moledeth, yaitu negeri kelahirannya. Jadi yang pertama jelas di sini Abram itu kan lahir di Ur Kasdim, ya, dan bukan di Haran, sehingga jelas bahwa panggilan Tuhan kepada Abram terjadi di Ur Kasdim, Bapak Saudara ya. Itu yang pertama untuk menjelaskan hal ini. Kemudian yang kedua, dalam Alkitab Bapak Saudara ya, penulisan Alkitab tidak selalu bahwa oh setelah dari pasal 11 masuk 12 masuk 13 itu adalah kronologis secara pasti, enggak. Terkadang penulisan dalam Alkitab ya terjadi bahwa dalam contohnya kasus ini pasal 11 ayat 31 32 yang terakhir itu dari mungkin dari ayat 27 sampai 32 itu berfungsi sebagai konteks geografis yang akan menjelaskan posisi di ayat pasal 12 itu. Ya, mereka sudah berjalan dan segala macamnya akhirnya sampai ya di pasal 12. Jadi untuk menjelaskan konteks geografis dipakai di situ. Tetapi panggilannya masih sama. Panggilan Allah terjadi kepada Abraham di Ur Kasdim, Bapak Saudara ya. Yaitu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang kita bisa melihat ayat-ayat yang lain yang lebih menegaskan
panggilan Abram, ya, panggilan Tuhan kepada Abram itu terjadi di Ur Kasdim adalah dari Kejadian pasal 15 ayat 7 dikatakan lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Jelas Ur Kasdim, Bapak Saudara, ya. Kemudian Nehemia 9 ayat 7 berkata, engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Jadi yang pertama jelas Bapak Saudara, panggilan Allah kepada Abram terjadi di negeri kelahirannya, yaitu Eretz Moledeh tadi, negeri kelahiran, yaitu ada di Ur Kasdim. Nah, hal yang kedua yang kita bisa belajar dari sini Bapak Saudara, ya, ini juga sangat penting bahwa kita melihat perjalanan Abram waktu itu dengan keluarganya ketika pada pasal 11 ayat 32 dikatakan bahwa Terah mati, ya. Yang tadinya perjalanan mereka ada sosok seorang orang tua yang mengikuti, menuntun perjalanannya, namun sekarang dia harus menghadapi satu perjalanan sendiri yang penuh misteri, yang penuh tantangan dan penuh perjuangan tanpa sosok ayahnya. Nah, ini mungkin bagi Abram, Bapak Saudara, ya, dalam kesedihannya, dalam keraguannya, di sini kita bisa melihat walaupun diakhiri dengan matilah Terah, ya, tetapi di pasal 12 ayat 1 dimulai berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Nah, ini berbicara luar biasa buat saya, Bapak Saudara. Perenungan saya bahwa mungkin di tahun 2022 yang lalu kita mengalami satu permasalahan, kita mengalami satu pergumulan yang mungkin jadi beban berat buat kita. Ya, mungkin kita juga kehilangan sesuatu yang penting. Kita kehilangan sesuatu yang berharga atau yang signifikan. Ya, seperti mungkin kehilangan orang yang kita kasihi karena mungkin COVID, Bapak Saudara, ya. Kemudian karena mungkin penyakit-penyakit yang lain. Ya, kemudian mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, Bapak Saudara. Ya, mungkin karena dampak, ya, goncangan ekonomi yang sekarang begitu menggetarkan, Bapak Saudara, ya. Atau mungkin kehilangan sukacita karena satu dan lain hal lainnya. Namun Bapak Saudara, dengar baik. Pasal 12 ayat 1 ini langsung berkata bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Ini sedang berbicara buat kita, Bapak Saudara. Yang pertama, bahwa Tuhan berbicara kepada setiap kita. Tuhan tidak diam, Bapak Saudara, atas pergumulan hidup kita, atas lika-liku hidup kita yang kita lalui, masuki tahun yang baru, yang mungkin orang boleh bilang tahun ini akan terjadi resesi besar-besaran, tahun ini akan menjadi tahun-tahun yang sulit, tahun-tahun ke depan akan menjadi tahun-tahun suram. Tapi ingat saudara, bahwa kita punya Tuhan yang hidup, ya, yang peduli atas situasi hidup kita. Dan kita bisa andalkan Dia 100%, ya. Lewati musim-musim hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dia tetap Allah. Dia tidak berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Dan Dia tetap Allah yang sanggup menolong kita pada waktu kesesakan. Hal yang luar biasa, Bapak Saudara. Ya, kemudian yang kedua, dikatakan bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Ini satu hal luar biasa buat saya, Bapak Saudara, bahwa Tuhan kenal siapa kita. Kalau pada saat di Alkitab, memang kalau kita baca Alkitab secara keseluruhan itu memang ada banyak, seringkali orang-orang tidak disebutkan namanya, Bapak Saudara, ya. Ya, ada banyak yang tidak disebutkan, tetapi secara spesifik nama Abram disebut. Ini bicara buat saya, ya, dalam perenungan saya dan juga buat kita semua hari ini. Tuhan tahu siapa kita, Bapak Saudara. Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu keterbatasan kita. Tuhan tahu Abraham itu seorang berumur 75 tahun, ya, seorang yang waktu itu tidak percaya, ya, seorang yang tidak punya anak, childless. Kemudian dia juga tinggal di kota, di negeri yang ada penyembahan berhala, ya, di mana dewa bulan disembah pada waktu itu. Tuhan tahu, ya. Jadi jangan sampai kita bilang bahwa Tuhan tidak tahu apa masalah saya, atau Tuhan tidak mau peduli sama saya. No. Sebelum Tuhan bentuk engkau dalam rahim ibumu, Tuhan telah kenal engkau. Yesaya 1 ayat 5, Bapak Saudara, ya.
Jadi Tuhan mengenal setiap daripada kita secara pribadi. Ini luar biasa Bapak Saudara. Dan yang ketiga, kalau kita bisa lihat dari pemanggilan Tuhan ini, Tuhan panggil bukan hanya orang-orang percaya, ya, tetapi juga orang-orang belum percaya, ya. Seperti halnya Tuhan pakai Abraham, orang yang tidak percaya waktu itu, ya, dipakai lewat caranya yang ajaib. Tuhan panggil, dan memang kita bisa lihat satu ketaatan yang luar biasa dari Abraham, ya, untuk mengikut apa yang menjadi panggilan Tuhan itu. Bapak Saudara, Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu mengasihi manusia. Diberikan kesempatan berulang kali untuk lewati proses hidup ini supaya kita sadar, Bapak Saudara, apa yang kita jalani hari ini, bahwa kita ini nggak mampu berbuat apa-apa, Saudara, tanpa Tuhan yang di samping kita, tanpa Tuhan yang menyertai kita, ya. Dan juga lewat kita, ya, Tuhan rindu supaya kita juga menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita yang belum percaya Tuhan, supaya mereka dapat mengenal Yesus. Nah, ini satu hal yang luar biasa, Bapak Saudara, ya. Mari kita belajar di hal yang sederhana ini, pemanggilan Tuhan ini, ya. Tuhan berfirman kepada kita, ya, dalam situasi apapun hidup kita, kita sudah tinggalkan 2022, ya, beban-beban, masalah dan segala macamnya, ya. Kita masuk ke tahun yang baru. Ya, seperti masuk ke pasal 12 ini, Tuhan sedang bicara kepada kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau mendengar suara Tuhan? Apa kita mau mendengar perintah Tuhan? Ya, karena kita lihat di berikutnya, Bapak Saudara, kita lanjutkan sedikit, ya. Kalau kita lihat di sini, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergi dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan tunjukkan kepadamu. Nah, di sini dikatakan, Bapak Saudara, di translasi terjemahan bahasa Indonesia tidak menyebutkan pergilah ini langsung, pergilah dari negerimu, ya. Terjemahan bahasa Inggris di NIV juga sama, go from your country, ya. Terjemahan di KJV, ya, King James Version, yang lebih literal lagi, lebih dekat kepada terjemahan asli juga sama, get thee out of thy country, ya. Kemudian juga di New American Standard Bible Version juga sama, go forth from your country. Jadi terjemahan-terjemahan ini semua sama, Bapak Saudara, ya. Tapi kalau kita boleh lihat, ya, secara kita melihat secara lebih detail lagi dalam bahasa aslinya. Ini yang saya dapat, Bapak Saudara, ya. Secara dalam bahasa aslinya ini memiliki satu pengertian yang luar biasa, Bapak Saudara, ya. Dalam bahasa Ibrani-nya Wayomer Elohim El Abram Lech Lecha. Nah, ini sini kata pergilah di sini yang dipakai adalah lech lecha. Nah, lech lecha ini dalam bahasa asli, dalam bahasa Ibrani bisa berarti dua, Bapak Saudara. Yang tadi yang kita baca, ya, di bahasa Indonesia, bahasa Inggris NIV, KJV, semuanya itu bilang go forth, pergi, ya, go away from your country, ya. Itu bisa berarti satu itu. Namun ada arti lainnya adalah go to yourself. Go for thyself. Dalam yang literal translation bilang begini, and Jehovah saith unto Abraham, go for thyself from thy land and from thy kindred, sanak saudara, and from the house of thy father, dari rumah bapamu, unto the land which I shew thee. Jadi ada satu ada satu tambahan di situ adalah go for thyself. Dari bahasa aslinya itu bisa berarti go forth, tapi juga dipakai go for thyself, ya. Jadi arti kata lech-lecha ini luar biasa, Bapak Saudara, ya. Jadi pergi untuk dirimu sendiri. Pergi dari dirimu sendiri, pergi kepada dirimu sendiri. Nah, Bapak Saudara, kalau tadi saya bicara masalah kalau kita mau berubah, banyak orang mau pengen berubah, buat resolusi di tahun yang baru, ya. Saya mau berubah di tahun ini, saya mau menjadi lebih baik. Kalau kita rindu untuk berubah di tahun 2023, ini satu hal yang saya dapat. Kita perlu pergi dari diri kita sendiri, pergi dari diri kita yang lama, lech lecha, ya, untuk temukan kita yang baru dan kita yang sejati di dalam Tuhan, ya, Bapak Saudara, ya. Pergi dari cara hidup yang lama. Pergi dari sifat-sifat lama, ya, beban-beban lama apapun yang kita
alami di tahun yang lalu, mungkin hal-hal yang kurang baik, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita pergi dari situ untuk mengalami satu perubahan di tahun yang baru. Bapak Saudara, dengan cara apa? Kita lewati proses dengan perjalanan iman percaya kepada Tuhan. Makanya dimulai pasal 12. Pergi dari itu semua. Pergi from yourself. Go for thyself. Go to yourself. Pergi dari dirimu sendiri. Ya. Jadi itu untuk berbicara kepada kita bahwa pergi dari kehidupanmu yang lama. Percaya kepada Tuhan. Masuk tahun 2023 ini. Bapak Saudara, sometimes ya kita harus give up apa ya yang ada di dalam hal-hal di masa lalu kita, untuk kita bisa acquire the future, ya, masa depan kita harus tinggalkan apa yang lama, yang tidak benar, yang tidak baik, ya. Hal-hal di tahun 2022 mungkin yang berat, pergumulan, permasalahan, jangan lagi kita bawa-bawa dan akhirnya kita menjadi penghalang kita untuk kita bisa maju dan terus berubah menjadi satu yang lebih baik, menjadi seorang yang lebih baik. Tetapi bukan juga Bapak Ibu Saudara ini berarti bahwa oh ya udah, masalah yang perlu saya hadapi atau diselesaikan akhirnya ya udah dibiarkan begitu saja, saya nggak mau menghadapi lagi. Ya, bukan begitu juga. Namun ini saatnya kita untuk evaluasi apakah kita mau pakai kekuatan sendiri hadapi semua di tahun 2023 ini. Apa kita mau hadapi dengan kekuatan kita yang selama ini kita lakukan? Capek Bapak Ibu Saudara ya. Kita bakal kita sangat lemah ya. Kita ini terbatas Bapak Ibu Saudara ya. Namun mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, Sang Pemberi kelegaan. Seperti firman Tuhan yang tertulis kan, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Wah, luar biasa Bapak Saudara. Matius 11 ayat 28-30. Jelas bukan berarti kita lari dari masalah, dari pergumulan kita, melainkan kita berani hadapi. Ya, karena kita berjalan bersama Tuhan. Karena kita belajar sama Yesus yang selalu dampingi kita hari lepas hari. Jadi penting Bapak Ibu Saudara kita baca, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Karena dengan itulah kita belajar, kita dapat memperoleh hikmat, dan kita dapat memperoleh pengertian yang benar, dan dapat berjalan dengan penuh keyakinan dan percaya ya akan Dia. Wow, ini satu hal luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Ya, jadi yang tadi, jadi supaya kita mengerti, lech lecha, pergi dari dirimu, pergi dari engkau yang lama untuk masuk tahun yang baru, menjadi engkau yang baru di dalam Yesus. Wow. Mari kita lanjutkan Bapak Saudara. Jadi kalau kita lihat di sini juga ya, kalau Abraham disuruh pergi Bapak Saudara ya. Nah, Abraham harus mengucapkan banyaklah selamat tinggal kepada hal-hal yang paling berharga, paling berarti dalam hidupnya. Tempat kelahirannya, tanah kelahirannya, sanak saudaranya, mungkin rumah orang tuanya, tempat di mana dia berada, di mana dia melakukan perjalanan ke tempat yang dia nggak kenali, ya, dia melakukan satu lompatan ke satu tujuan yang dia tidak ketahui. Untuk dapat melakukan lompatan itu, Bapak Saudara, ya, ini butuh kepercayaan yang penuh. Dalam kasus Abraham, percaya ini bukan pada kekuatan yang terlihat, namun pada suara Tuhan yang tidak terlihat. Pertanyaan buat kita, Bapak Saudara, percaya nggak kita akan Tuhan? Percaya nggak akan perintahnya? Percaya nggak bahwa ketika dia menuntun kita masuk 2023 ini, kita percaya nggak? Atau kita lebih percaya manusia? Lebih percaya ramalan-ramalan apa yang dunia hari ini katakan buat kita? Atau kita lebih percaya firman Tuhan? Bapak Saudara, mari kita percayakan Tuhan. Masuk ke 2023 dengan Tuhan. Nah, itu pesan hari ini Bapak Saudara ya, supaya kita lihat lagi. Ya, kalau dilihat di sini bahwa dia harus pergi dari negerimu. From thy land, ya, dikatakan di situ. Berarti apa? Pergi dari orang-orang sebangsanya untuk menghadapi orang-orang dari bangsa lain yang dia nggak kenal. Panggilan Allah buat kita itu, Bapak Saudara, saya percaya untuk jadi berkat, ya, untuk orang-orang di luar sana. Kalau kita disebut Kristen, ya, gereja itu untuk keluar, ya, untuk menjadi berkat, ya, kita dipanggil untuk keluar, ya, untuk kita bisa mengasihi orang-orang luar sana.
Ya mungkin ngasihin kalau orang yang mengasihi kita gampang. Tapi bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang yang mungkin yang nyebelin sama kita. Orang-orang yang suka bikin marah kita. Ya, orang yang sukanya mungkin ngutang sama kita. Yang kerjanya juga bikin masalah sama kita. Tapi bagaimana kita bisa mengasihi orang. Ya, kita dipanggil untuk keluar dari negeri kita. Menuju satu hal yang mungkin gak enak. Gak comfort buat kita. Tapi itulah panggilan. Panggilan kepada setiap kita. Mau gak kita pergi hari ini? Ya, untuk orang-orang di luar sana yang belum kenal Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, pergi dari kenyamanannya, ya, dari sanak saudaranya, Bapak Saudara. Saya ingat pada waktu saya pertama kali datang ke Australia, ya, saya tidak punya siapa-siapa, ya, saya tidak punya siapa dan sanak saudara juga nggak ada. Saya datang sendiri, Bapak Saudara, ya. Dan pada waktu itu juga saya bisa merasa bahwa begitu susahnya, ya. Untuk hidup di negara orang, di negeri yang saya nggak pernah tahu, ya. Tetapi itu semua untuk mengajar saya, Bapak Saudara, ya. Pada saat kalau saya masih tinggal di Indonesia, mungkin saya tidak menghargai, semuanya tersedia, semuanya udah beres pokoknya, ya. Tapi pada saat saya bisa datang ke negeri yang saya nggak pernah tahu, ya, saya harus berusaha sendiri, berjuang sendiri, saya bisa menghargai, ya. Bagaimana orang-orang yang dulu membantu saya, ya, seperti mungkin pembantu-pembantu dan supir dan semuanya, saya benar-benar bisa menghargai, ya. Sekarang kalau semuanya harus dikerjakan sendiri, ya. Sama Bapak Saudara, ya. Abraham waktu itu mungkin dia adalah seorang yang kaya, yang sudah settle down, ya. Ya, dan dari selama ini mungkin kita sudah kuasai, ya, area-area kita di sekitar family kita, sekarang menuju sesuatu di luar comfort zone kita. Ya, mungkin ada hal-hal selama ini, Bapak Saudara, saya nggak tahu. Ada hal-hal yang mungkin selama ini tertunda, ya, karena mungkin kita takut atau kita nggak tahu, ya, apakah akan berhasil atau tidak, ya, apa kita sudah mungkin buat salah, ya, apa mungkin kita sudah coba untuk memfix, membenahi satu hubungan yang mungkin sudah retak dengan Bapak Saudara, ya. Tapi mungkin kita pesimis, nggak tahu apakah mungkin bisa dibenahi hubungan ini, ya. Hari ini, mari kita dikuatkan kembali untuk maju bersama-sama. Karena apa? Tuhan beserta kita. Apakah kita percaya, Bapak Saudara, ketika kita dipanggil keluar, itu kita mau berjalan sama Tuhan di tahun ini? Apakah kita mau percaya akan Dia? Ya, ini satu hal yang luar biasa, Bapak Saudara. Dan kemudian pergi dari sanak saudaramu cukup sulit, Bapak Saudara. Abraham tidak punya keturunan pada waktu itu. Dia tidak punya anak. Jadi keluarga relatiflah yang menjadi satu hal yang berharga buat dia. Ya, segalanya buat Abraham dan Sarah. Ya, orang-orang terdekat kita, teman-teman kita. Tapi ini juga kita mesti benar-benar evaluasi. Ya, terkadang orang-orang terdekat kita, teman-teman kita, ya sering jadi halangan buat kita. Ya. Nggak usah orang-orang terdekat kita, karena dia juga dulu orang yang tidak percaya Tuhan, kan. Jadi nggak usah lah ikut-ikut Tuhan, ya, hidup aja. Sekarang udah hidup enak kok, ya. Kamu sudah kerja keras mati-matian, ya nikmati aja, enjoy aja hidupmu. Ngapain susah-susah layani orang, bantu orang, urusin orang, ya. Atau juga mungkin teman-teman terdekat ada yang bilang, aduh ngapain berubah, ya. Udahlah kayak kebiasaan lama aja, udah enak kok. Kehidupan dalam dosa enak kok, ya. Ya udah kayak begini aja enak, ya. Yang suka tinggal dalam masih diterima sama teman-teman yang juga sama-sama hidup dalam dosa, yang menyembah berhala, ya. Itu kan akhirnya seperti itu. Supaya apa? Supaya kita tidak dikucilkan sama teman-teman kita, supaya kita banyak teman, ya. Karena kalau kita tidak ngikutin mereka, karena kita hidup dalam kebenaran, akhirnya kita dikucilkan. Nah, seperti itu, Bapak Saudara. Tetapi dibilang dari sini, mau nggak pergi dari semua itu, ya. Kemudian pergilah dari rumah Bapamu. Nah, ini bicara, kalau dalam perenungan saya ini bicara satu inheritance, Bapak Saudara, ya. Jadi kalau Abraham dengan semua kekayaan yang ada, ya, kalau pergi dari situ, ya, berarti dia harus pergi dari semua itu. Karena apa? Ada family-nya, yaitu keluarganya, si Nahor ini yang adalah penyembah berhala. Dan ini memang berbicara kepada kita, kamu pergi dari komunitas-komunitas yang membawa kehancuran kepada iman percayamu, ya.
untuk kamu pergi keluar dari situ. Ikuti Tuhan yang benar, Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengertian dari satu ayat ini aja begitu kayanya sekali. Dan saya mendapat, kalau saya bisa summary saja untuk tahun 2023 kepada kita semua hari ini. Ya, kalau kita lihat Kejadian pasal 11 versus Kejadian pasal 12. Ya, ini Kejadian pasal 11 dimulai dengan Menara Babel. Berbicara tentang rencana manusia. Atau kita mau pakai masuk di pasal 12 dimulai dengan pemanggilan Abram. Itu bicara tentang rencana Allah. Rencana manusia atau rencana Allah. Ini juga sudah bukan lagi waktunya, Bapak Saudara, untuk kita coba mau jadi Tuhan, ya. Mau sok atur hidup ini, mau sok hidup semaunya kita, mau pakai semua kekuatan kita, kemegahan kita, ya, kemegahan manusia untuk menyaingi Tuhan. Udah nggak lagi, Bapak Saudara. Ya, ini sudah nggak lagi. Maksudnya masuk di tahun yang baru ini kita bisa melihat banyak sekali, ya, kehidupan manusia tergoncang. Oleh sebab itu, ya, Tuhan mau naikkan level iman percaya kita, ketaatan kita akan Tuhan, ya, akan firman Tuhan. Mari kita ikut plannya Tuhan, rencananya Tuhan dalam hidup kita. Ikuti Tuhan. Kita punya Tuhan yang hidup. Tidak perlu takut ngadapin 2023, Bapak Ibu Saudara. Jangan ikutin plan kita, plan manusia, Menara Babel. Ya, coba bangun menara yang tinggi sampai ke langit. Berbicara plan manusia, karena manusia sudah nyaman semuanya. Tapi ikuti plan yang daripada Tuhan. Mungkin tidak nyaman buat kita, out of our comfort zone. Tetapi pemanggilan itu akan berdampak satu hal yang luar biasa bagi kehidupan kita. Karena dia akan mengubah hidup kita. Banyak hal akan diubah, Bapak Saudara. Yang kedua, go for thyself. Go to yourself. Leha. Pergi dari kamu yang lama. Untuk kembali kepada kamu yang sesuai dengan desain, gambar, dan rencana Allah. Ya, untuk kita mau berubah, kita mesti pergi dari diri kita sendiri yang lama, masuki yang baru sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ya, perintah Tuhan. Kalau kita bisa baca dari sini, ayat 1 yang sederhana ini. Ketika Tuhan kasih perintah, pergi dari negerimu, pergi dari sanak saudaramu, pergi dari rumah bapamu ke tempat, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Perintah Tuhan ini two-sided. Instruksi Tuhan ini adalah dua sisi, Bapak Saudara. Go from and go to. Ya, berarti satu revelation, perenungan saya, bahwa ketika Tuhan sudah mulai sesuatu dalam hidupmu, Tuhan pasti tuntun sampai selesai. Sampai ke tempat tujuan dan sampai kepada kesudahannya. So, jangan lari dari proses. Percaya sama Tuhan. Andalkan Dia lebih lagi tahun ini. Ya, waktunya kita mengalami kelegaan dan pertolongan Tuhan di tahun ini, Bapak Saudara. Dan kalau kita bisa lihat hasilnya, Bapak Saudara, ya, di ayat-ayat berikutnya, kita bisa lihat bahwa hasil dari iman percaya dan ketaatan kita akan perintah Tuhan. Ketika kita berjalan sama Tuhan, Tuhan, aku mau percaya dan aku mau jalan sama Engkau tahun ini. Kita bisa lihat God's promise kepada Abram, ya, yang tadinya pergi dari negerimu, go from thy land. Pergi dari tanah yang tadinya itu maksudnya tempat di mana dia ada, ya, mungkin milik dia, disuruh pergi, ya, tetapi Tuhan siapkan negeri yang baru, tanah perjanjian yang penuh susu dan madunya, tanah yang lebih luar biasa, negeri yang lebih luar biasa, negeri tanah perjanjian itu, ya, Tuhan ganti dengan yang luar biasa. Yang kedua, pergi dari sanak saudaramu, promise of God kepada Abraham, descendants. Yang tadinya suruh pergi dari saudara yang mungkin bagi Abraham segalanya, ya, karena dia tidak punya keturunan. Tetapi kita bisa lihat Tuhan kasih keturunan buat Abraham, yaitu lewat Ishak dan many more. Dibilang bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Satu hal yang luar biasa, Bapak Saudara. Dan kita bisa melihat hasil dari iman percaya ketaatan kita, janji Tuhan bahwa blessings upon blessings kepada Abraham. Ya, dari yang tadinya disuruh pergi, ya, mungkin miss out inheritance-nya dari rumah bapaknya, ya, Tuhan ganti dengan yang lebih luar biasa. Kekayaan bangsa-bangsa, ya, akan tercurah untuk keturunan-keturunan Abraham.
dan seterus-terusnya. Dan yang lebih lagi namanya dibuat besar dari cuma Abram, yang artinya Bapa yang dipuji, dimuliakan, menjadi Bapa bagi banyak bangsa. Wow, luar biasa Bapak Saudara. Biar kita dikuatkan, biar kita dibangun hari ini oleh firman Tuhan yang sederhana ini. Ya, 3 hal aja ya, bahwa kita ikuti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Percaya sama Dia. Dan kembali kalau kita mau Tuhan mau ubah hidup saya. Yang kedua adalah kita pergi dari kita sendiri yang lama. Untuk kita ikuti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita yang baru. Dan percaya yang ketiga. Ketika Tuhan ubah hidup kita lewat perintahnya. Bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan pasti, ketika Tuhan mulai sesuatu, Tuhan pasti akan selesaikan. Menuntun kita sampai kesudahannya. Haleluya, amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sama-sama Bapak Saudara. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu. Firman-Mu yang luar biasa, sederhana dari Kejadian pasal 12 ayat 1. Mengajar begitu kayanya revelation yang kami dapat hari ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami memasukin 2023 dengan Engkau Tuhan. Kami mau percaya akan Engkau, kami mau percayakan firman-Mu lebih daripada prediksi-prediksi ramalan dunia Tuhan. Kami tahu ini tahun 2023 nggak akan menjadi mungkin akan menjadi tahun yang sulit, mungkin nggak mudah. Tetapi kami tetap percaya bahwa sukacita kami tidak ditentukan oleh situasi kami, keadaan kami, tetapi oleh karena Engkau Tuhan. Kami punya Engkau, oleh karena itu sukacita kami penuh. Kami mengucap syukur. Berkati anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan hari ini. Lewat live streaming pada hari ini Tuhan. Supaya Engkau memberkati setiap individu yang mendengar. Memberikan satu pemulihan, kelepasan yang luar biasa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ada breakthrough terjadi. Ada perubahan terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Masuk 2023, apa yang mungkin terhalang, terhambat di 2022. Kami akan lihat semuanya terjadi karena tuntunan-Mu buat kami. Kami ucap syukur berkat-Mu juga buat anak-anak-Mu yang sedang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, mereka butuh pemulihan, mereka butuh kesehatan yang daripada Engkau supaya dapat menjalani kehidupan mereka dengan baik. Berkati bagi anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan, Engkau berkati Tuhan. Engkau adalah Allah yang menyediakan Tuhan. Engkau akan mencukupkan segala yang kami butuhkan. Berdoa juga buat orang-orang yang mungkin dalam masalah hubungan Tuhan, Engkau akan perbaiki dan Engkau akan pulihkan hubungan-hubungan yang retak Tuhan. Dengan percaya Tuhan, Engkau berkati negara dan kota di mana kami tinggal supaya kesejahteraan kota negara ini Tuhan adalah kesejahteraan kami juga. Karena itu kami ucap berkat buat kota dan negara di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk gembala sidang kami Bapak Ivan Sitomul dan juga keluarga di mana mereka berada Tuhan. Berikan visi-Mu dan memberikan urapan-Mu kepada beliau Tuhan dan keluarga, juga untuk semua tim leadership dalam gereja juga Engkau berkati Tuhan. Terima kasih. Mengucap syukur berkat-Mu buat anak-anak-Mu hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman yang kami sudah dengar Tuhan. Dan kami sama-sama akan menerima berkat Tuhan. Mari sama-sama Bapak Saudara kita bangkit berdiri untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, diberkati engkau dan terus menjadi berkat dimanapun engkau berada. Terus andalkan Tuhan di tahun 2023 ini dan lihat pertolongan Tuhan dan kelegaan yang Tuhan beri karena kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan mau belajar dari Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima semua berkat ini. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.